Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada hari ini saya berada di SDN 241 Bungapati, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Utara, Provinsi Selatan. Saya telah bersama Bapak Kepala UPT. Beliau adalah bernama Bapak Nasroni SPD. Dan beliau sudah menjalankan tugas di sini sudah hampir 2 tahun. Baik, Bapak Nasroni, di pagi hari ini mungkin ada yang perlu mau disampaikan Pak sebelum kita masuk wawancara. Terima kasih. Sesuai dengan kedatangan Bapak, mungkin Bapak ada tujuan dan perlunya kepada Bapak. Kami persilakan untuk melanjutkan. Oke, makasih Pak. Jadi di hari ini Pak ini terkait dengan tugas kami untuk memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara bagaimana Bapak selama ini melakukan suatu kebijakan sebagai pemimpin di sekolah ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang secara universal Pak. Jadi mungkin langsung saya Pak kami tanyakan, yaitu yang pertama mungkin Pak adalah selama ini Pak ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak. Terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan Bapak, mungkin apa yang terjadi di sekolah kami terkait dengan bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah kami ada beberapa hal, maka kami mengacu kepada beberapa hal, yaitu dilihat dari hasil akhirnya, kemudian dari ditinjau dari peraturannya, dan mungkin dari keadaan keadilan peserta terhadap kasus yang dialami anak tersebut. Oh iya, oke Pak, makasih Pak. Selanjutnya Pak ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Terkait dengan pengambilan keputusan, kita mengacu kepada beberapa prinsip, yaitu prinsip peraturan yang kami buat. Yang kedua mengacu tentang peradilan dan hasil akhir masa depan anak tersebut. Ya, keadilannya Pak ya. Keadilan. Jadi ya. Mengingat anak tersebut masih jauh berjuang, perlu kita pikirkan. Saya kira itu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Selanjutnya Pak ini apa langkah-langkah Pak atau prosedur selama ini yang Bapak lakukan? Jadi prosedur atau langkah-langkah yang kami lakukan adalah ditinjau dari tingkat kasus yang dialami oleh anak itu sendiri. Bila mana kasus tersebut cukup diselesaikan oleh guru kelas, maka cukup diselesaikan guru kelas, misalnya tentang keterlambatan. Dan bila mana terkait agak berat, katakanlah perkelahian, maka kita selesaikan bersama seluruh warga sekolah dan perwakilan anak, dan seterusnya. Oke Pak. Selanjutnya Pak ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang dianggap efektif adalah kita segera menindaklanjuti kejadian yang berlaku, segera kita selesaikan secara kekeluargaan. Apabila dianggap lebih berat, maka kami melibatkan pihak-pihak terkait, apakah melibatkan pengawas, komite, dan seterusnya. Itu Pak. Oke, makasih Pak. Selanjutnya Pak ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang dianggap sebagai tantangan sebenarnya tidak terlalu berat Pak, artinya tidak terlalu signifikan. Artinya hanya kadang-kadang orang tua tidak menerima hasil itu secara sepihak. Katakanlah anak diberi hukuman ringan untuk menghafal terhadap anak yang terlambat atau melanggar seperti itu,
Tapi dia kadang-kadang ya menyalahkan pihak sekolah kenapa terlalu disiplin dan seterusnya. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Terima kasih. Untuk jadwal penyelesaian kasus, Pak, memang kami tidak membuat secara tertulis, tapi kami sudah sepakat dengan warga sekolah, bila mana sekolah itu sedang ada kasus, maka kita mengambil sikap tindakan cepat, diselesaikan secara kekeluargaan sekolah itu, dan untuk selanjutnya ya mengambil kesimpulan yang sifatnya mengacu ke keadilan dan masa depan perjuangan siswa itu sendiri, Pak. Oh iya. Pak, selanjutnya Pak, adakah orang atau faktor-faktor apa selama ini Pak yang merupakan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Terima kasih. Tentunya kami sebagai kepala sekolah, Pak, semua kebijakan tidak kita sendiri mengambil keputusan, maka kami setiap kasus maka kami harus melibatkan katakanlah warga sekolah, guru kelas, guru mapel, dan mungkin apabila itu agak lebih berat lagi atau lebih prinsip lagi, maka kami melibatkan pihak-pihak terkait, katakanlah komite sekolah, pengawas sekolah, dan lain-lainnya. Saya kira begitu, Pak. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang Anda Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terima kasih. Sebelumnya saya atas nama pimpinan sekolah ini, Pak, dengan adanya Bapak berbincang-bincang atau pertanyaan sehingga kami merasa tergugah, Pak. Ternyata kasus kami ini setidak-tidaknya harus ada acuan penyelesaian seperti apa yang secara skematik atau sekarang sistematis. Namun kami berpikir, Pak, merasa harus siap-siap karena kami tertarik bagaimana alur mindset pola berpikir kami untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di sekolah ini. Kemudian kita berprinsip kepada nilai-nilai keadilan, kemudian kita tetap mengacu kepada peraturan yang kami buat bersama antara warga sekolah, komite, dinas pendidikan, dan setidak-tidaknya kita ada 3 prinsip, Pak, di sini yang harus kami pedomani, yaitu prinsip bagaimana tentang masa depan siswa itu sendiri, kemudian kami bagaimana cara bertanggung jawab terhadap segala, mengambil keputusan terhadap segala kejadian kasus masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau warga sekolah. Kemudian yang terakhir ini, Pak, tetap kita mengacu kepada nilai-nilai kebijakan, kebajikan ya, demi perjuangan masa depan siswa itu sendiri dan berkarakter yang lebih baik demi masa depannya. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami jelaskan terkait dengan pembelajaran yang kami petik selama ini. Terima kasih, saya itu, Pak. Oke, terakhir Pak, ini apa yang Bapak rasakan Pak setelah kita lakukan wawancara? Mungkin ada pesan-pesan apa Pak selama kita wawancara? Perasaan Bapak. Terima kasih. Tentunya perasaan kami sangat senang, Bapak. Pertama, silaturahmi. Ya. Yang kedua, dengan adanya Bapak ini bisa berkolaborasi, saling mengisi, menerima. Jadi saya juga sebagai kepala sekolah tentunya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak. Hanya saja mudah-mudahan Bapak ya dengan adanya ini seperti inilah, Pak, keadaan kami. Mudah-mudahan dengan ada wawancara ini Bapak bisa mempedomani apa yang kami perlu di sekolah ini, hanya seperti begitu, Pak, sebagai gambaran saja. Tentunya Bapak bisa terpenuhi sebagaimana Bapak yang
perjuangkan demi wawancara ini atau mungkin tugas-tugas Bapak dalam hal ini sebagai guru penggerak. Dan saya merasa terima kasih kepada Bapak karena di wilayah kami khususnya Kecamatan Tanah Lili Bapak lolos sebagai guru penggerak. Ini kami rasakan Pak, saya sendiri Pak merasa tidak mampu dan saya sangat bangga kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak harus gigih, kokoh, ulet, khususnya berjuang di bidang pendidikan, khususnya Kecamatan Tanah Lili dan Indonesia pada umumnya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Pak. Makasih banyak Pak. Ya, demikianlah hasil wawancara kami dengan Bapak Nasroni SPD. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Selamat berjuang Pak. Pengabdian demi negara NKRI. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala UPT SDN 227 Patila, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara. Bapak ini adalah bernama Bapak Ramli SPD MPD. Beliau adalah pimpinan di sekolah ini sejak sudah berapa tahun Pak di sini? 2020. Oh, 2020. Oh iya. Baik, langsung mungkin kami lakukan wawancara. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini Pak, saya akan lebih berfokus kepada dilema etika. Yaitu kita mengambil satu contoh, yaitu contoh perkelahian. Jadi kita di sini kalau ada terjadi kasus seperti itu perkelahian, maka tidak langsung menyelesaikan langsung diselesaikan oleh kepala sekolah, tetapi kita harus musyawarahkan dulu kepada guru-guru kita. Kita libatkan guru-guru kita yang ada di sekolah ini, terutama wali kelasnya, dan bisa saja kita biasa mengundang orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah. Oh iya begitu Pak ya. Oke baik Pak. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Maksudnya di sini Pak, ini adalah dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau mengandung nilai kebajikan. Kalau sama-sama dalam untuk menambah nilai kebajikan ini Pak, jadi kita ini khususnya di dalam sekolah, maka mengandung nilai kebajikan itu jelas kita libatkan semua guru yang ada di sekolah ini untuk musyawarahkan ini bagaimana kasus ini yang kita selesaikan. Ya, kalau kasusnya memang adalah tidak terlalu berat, maka bisa kita selesaikan secara di dalam saja, dengan artian bahwa kita guru yang kita musyawarahkan dengan memanggil orang tua siswa tersebut. Nah, tetapi kalau kasusnya barangkali dianggap bahwa ini adalah berat, maka kita harus bisa menempuh dengan jalur hukum dengan cara kita akan menyurati orang tua siswa ini yang dianggap bermasalah di sekolah. Oh, seperti itu Pak ya. Oke, lanjut Pak, ini jadi bagaimana langkah-langkah Pak atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini Pak? Selama kita lakukan selama ini kan ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai penanggung jawab di sekolah. Biasanya kita biasa mengacu kepada peraturan. Ya, kedua, bisa kita melihat daripada bagaimana kasus-kasus itu. Yang ketiga, biasanya kita ada rasa peduli. Ya, yang keempat biasa melihat daripada hasil kerja. Jadi, yang pertama itu kalau mengacu kepada peraturan, maka kita tidak boleh
ada pilih kasih sesuai yang kita anggap bahwa ini kalau aturan kita terapkan di sekolah, maka betul-betul kita proses itu anak-anak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah atau hukum. Tetapi ada biasa melihat juga, tapi kalau melihat kasusnya umpama biasa itu ringan-ringan saja atau tidak mengundang terlalu jauh masalah, maka karena khususnya ini anak-anak karena demi masa depannya, maka kita harus selesaikan saja secara kekeluargaan atau memanggil daripada kalau khususnya sisi orang tuanya, dengan bisa juga melibatkan sebagai orang tua sebagai komite dengan kita di sekolah bersama-sama menyelesaikannya. Iya. Kalau merasa peduli, Pak, barangkali biasa kita ada rasa peduli bahwa semestinya anak ini bisa kita kasih keluar, tetapi karena mengingat masa depannya kapan dikasih keluar, karena apalagi sekarang dilarang anak-anak ada putus sekolah, maka kita bagaimanalah atur secara keluarga supaya anak-anak itu bisa tetap belajar dengan memberikan daripada arahan supaya mudah-mudahan anak ini bisa berubah atau diberikan sanksi moral supaya anak-anak bisa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya kira gitu. Oh iya, Pak. Oke, selanjutnya Pak, ini hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau menurut saya, Pak, kita selalu berkolaborasi dengan teman, khususnya yang dari ini. Artinya kita tidak boleh mengambil suatu keputusan tanpa dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik guru mata pelajaran, guru kelasnya, bagi administrasi dan lain-lainnya, supaya anak ini tetap dia bisa bertahan untuk mengikuti belajar yang ada di sekolah ini. Oh iya, Pak. Oke, selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di tantangannya, Pak. Iya. Kan biasanya yang kita lakukan ini tantangannya kan biasa itu anak adalah anak ada yang nakal umpama di sekolah. Iya. Tetapi biasa itu ada orang tua dia anaknya itu kayak mendukung bahwa anak ini seperti tidak begini, kalau di rumah mungkin dia tidak nakal, tapi beda di rumah dengan di sekolah. Anak biasa di sekolah itu jauh beda tingkahnya yang dibandingkan dengan di rumah. Biasa di rumahnya baik-baik saja karena mungkin takut orang tua, tapi kalau di sekolah ya dia membuat selalu membuat gaduh di sekolah. Tetapi karena adanya dukungan dari orang tua, jadi sehingga anak-anak itu semakin menjadi-jadi, sehingga untuk memberikan yang terbaik maka kita harus begitu lagi, kita harus bagaimanalah pendekatan dengan orang tua, dengan kita berikan pemahaman bahwa anak kita seperti ini, bagaimana kita bisa berubah masing-masing, kita membimbing. Oh iya. Oke Pak, selanjutnya Pak, ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal tersendiri dalam menangani masalah-masalah yang Bapak hadapi, Pak, misalnya di sekolah ini? Yang selama ini, Pak, saya lihat itu permasalahannya atau kasusnya. Kalau kasusnya tidak terlalu memberatkan, maka biasa kita selesaikan secepatnya, kita langsung menyelesaikan dengan melibatkan semua juga teman, sebagai berkolaborasi dengan teman. Kalau ada kasus, dengan setidaknya juga melibatkan juga ini orang tuanya, kita bicarakan bersama bagaimana anak ini supaya bisa tetap belajar juga di sekolah ini dengan bisa merubah kelakuannya atau karakternya. Tetapi kalau kasusnya memang berat, ya artinya bisa menempuh dengan jalur hukum, maka kita harus membuat program, kita jadwal bahwa kita menyurati ini orang tuanya untuk bagaimana cara selanjutnya untuk diproses anak ini. Ya, apakah tetap bisa bertahan di sekolah ini ataukah bisa dikeluarkan? Tetap ada rasa peduli Pak ya kepada anak-anak kita. Oke Pak. Oke Pak, selanjutnya Pak, ini adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, selama ini Pak ya jelas bahwa yang sangat berperan penting di sini Pak adalah guru-guru, khususnya wali kelasnya Pak. Iya, iya. Dia lebih berperan, dia lebih tahu karakter siswanya, permasalahan dibandingkan dengan pimpinannya. Jadi setidaknya di sini guru, wali kelas, kepala sekolah itu harus bekerja sama betul dengan tidak boleh menyembunyikan fakta-fakta apa yang menjadi kendali sekolah. Jadi kita harus terbuka dengan menyelesaikan secara bersama-sama dengan berkolaborasi dengan yang benar demi untuk kemajuan anak-anak masa depannya. Oh iya Pak. Oke. Terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, ini masalah pembelajaran, mungkin apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, ada 3 keputusan yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah kuncinya tetap kita berfokus kepada siswa. Iya, Kenapa? betul. Karena siswa ini adalah sangat penentu daripada masa depan bangsa. Itu yang kita sebagai kepala sekolah itu memang ujung-ujungnya adalah tujuannya adalah untuk bagaimana siswa untuk maju ke depannya, untuk siswa berfokus pada siswa. Yang kedua adalah kita punya tanggung jawab, khususnya sebagai kepala sekolah. Jadi saya harus bertanggung jawab, apapun yang ada di sekolah ini harus saya bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan. Yang ketiga ada nilai-nilai kebijakan yang harus kita lakukan di sekolah dengan harus berkolaborasi dengan semua teman yang guru, dengan pendidik dan tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan itu. Saya kira begitu Pak. Iya, luar biasa Pak. Jadi mungkin terakhir lagi Pak, ini bagaimana perasaan Bapak Pak setelah kita melakukan wawancara di hari ini? Alhamdulillah, selama namun pertama artinya ragu-ragu dan was-was seperti apa nanti ini saya jawab, tapi karena mungkin kita sudah alami, namanya pimpinan sudah ada pengalaman, artinya wawasan itu bisa terbuka sendiri tanpa ada hal-hal atau komando, karena itu mungkin disebabkan karena fakta yang selalu kita lakukan di sekolah adalah sudah begitu, maka mungkin selama ini sudah tidak ada lagi hambatan dan rintangan yang saya alami. Artinya pikiran Bapak bisa terbuka begitu Pak ya, karena hasil wawancara. Oke, makasih Pak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan dengan hasil wawancara kita ini kita bisa tetap melakukan refleksi, ya apapun yang kita lakukan ya tetap kita juga melakukan kolaborasi, dan pada prinsipnya adalah bagaimana kita selalu menangani masalah-masalah itu untuk keberpihakan kita kepada murid, kemudian memiliki rasa tanggung jawab dan tetap memiliki adalah nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Oke, makasih banyak Pak. Baik Pak, saya akan lakukan wawancara ini terkait dengan tugas-tugas kita sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 12 Lutar. Yang pertama saya tanyakan Pak di sini adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dilema etika itu kita sama-sama selesaikan, contohnya suatu kasus ya perkelahian, di mana kita panggil anaknya untuk kita tanyakan apa kasus yang dialami, dan kasus yang dialami makanya kita sama-sama carikan solusi bagaimana untuk mengatasi kasus ini, menyelesaikan kasus ini. Ya. Kalau dalam bentuk bujukan moral Pak, seperti apa? Bujukan moral ini adalah yang memiliki nilai perbedaan, satu benar dan satu yang salah. Ya, kalau bujukan moral adalah kita sama-sama gunakan tertib bahwa seperti inilah yang terjadi. Jadi memang benar
siswa ini benar dan siswa ini salah. Tapi ketika kesalahannya itu jangan kita anggap langsung kita fokuskan bahwa dia salah, tapi kita bagaimana kita sampaikan bahwa kita ini adalah di sini ada kesalahannya. Okay. Oh iya. Oke Pak, makasih. Selanjutnya selama ini Pak, ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Jadi kita, karena kita ini bukan saja kita kepala sekolah saja, tapi ada beberapa guru yang lain, kita minta masukannya. Ketika ada perbedaan di situ, maka kita sama-sama untuk kumpul mengambil keputusan apa yang solusinya yang bisa kita selesaikan di sini kasus yang terjadi seperti ini. Kita cari solusinya, itu yang perbedaannya. Iya gitu Pak. Ya. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya adalah anak itu dipanggil apa kasus yang dia alami. Setelah itu ketika kita tidak bisa selesaikan, maka kita meminta kepada orang tuanya untuk datang untuk menyelesaikan sama-sama kasus itu, supaya tidak ada perbedaan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Jadi ini yang kita lakukan selama ini Pak. Jadi mengacu pada tata tertib sekolah Pak ya? Tata tertib sekolah ya. Oh iya. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, untuk pengambilan efektif itu adalah kita harus selesaikan di sekolah. Kita harus panggil semua dan kita tahu yang benar, dan ketika suasana sama-sama ada dan minta apa kesalahannya maka kita sama-sama untuk menggunakan tata tertib itu. Jadi kita tanyakan, wah ini kesalahan tak, ini kebenaran tak. Meminta masukan Pak ya, dengan aturan yang kita sepakati begitu di sekolah. Ya, aturan itu. Oke, selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak ini, khususnya kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kita hal-hal yang kita gunakan adalah kita supaya ada kerjasama kita. Kita panggil orang tuanya, kita sama-sama untuk panggil itu anak, dan itu nanti kita selesaikan sama-sama dengan menggunakan pedoman sama tata tertib. Mungkin Jadi tantangannya Pak di sini dalam pengambilan keputusan harus berpacu kepada tata tertib yang ada, dan kita sama-sama menyelesaikan bersama-sama. Jadi pertimbangan apa Pak yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan? Pertimbangannya adalah kita sama-sama untuk di situ, untuk sama-sama di sekolah itu, ya, sama-sama siswa untuk apa kesalahannya dan apa kebenaran daripada kasus itu. Oke Pak. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama ini? Ya, ketika dijadwalkan itu sesuatu kasus itu kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya harus memanggil daripada orang tua, ya kita gunakan peraturan. Tetapi kalau tidak ada tertib bahwa ini tidak pelanggaran yang tidak melibatkan orang tua, ya kita tidak jadwalkan. Tapi kalau memang melibatkan orang tua, itu kita jadwalkan bahwa hari ini Bapak datang, ya
selama ini memang tata tertib itu tidak ada, tetapi selama ini kita itu, tapi ketika ada kasus yang memang melibatkan orang tua ya harus diselesaikan. Artinya tergantung dari kasusnya Pak ya. Kasusnya ya, kasusnya. Iya betul. Oke, lanjut lagi Pak ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ketika kita tidak bisa mendapatkan keputusan di sekolah, maka untuk mempermudah ini ada komite sekolah kita libatkan. Jadi kita panggil orang tua dan juga kebiasaannya kita tidak bisa selesaikan, maka untuk mempermudah itu pendekatan ke orang tua adalah adanya komite sekolah yang kita libatkan. Jadi kerjasama dengan komite sekolah Pak ya. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak. Lanjut lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Ketika pengalaman yang kita dapatkan adalah semua keputusan itu melalui musyawarah dengan mengacu pada tata tertib, tata tertib sekolah. Ada tata tertib yang kita gunakan, makanya kita pacu di situ, perpedoman situ. Karena tidak ada tata tertib di sekolah, maka keputusan tidak bisa didapat. Orang tua akan mengambil tangga sendiri. Tapi kalau ada tata tertib, pasti orang tua tidak bisa atau pihak lain yang tidak bisa mengintervensi daripada sekolah. Ya. Lanjut Pak, ini ada lagi nih. Bagaimana pengalaman Bapak selama ini dalam menilai pengambilan keputusan yang mungkin menjadi pengalaman yang sangat bermakna di benak Bapak selama ini? Ya, mungkin Bapak pernah menangani suatu persoalan yang mungkin itu berdampak sama Bapak sendiri, yang betul-betul mungkin Bapak memiliki keputusan ketika itu mengalami dilema, apakah Bapak mungkin melakukan keputusan itu salahkah ataukah memang sudah betul apa yang Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada Pak, bisa diceritakan? Oke. Jadi seperti kasus kalau perkelahian. Jadi kalau yang perkelahian, makanya kalau ada kasus perkelahian seperti itu, kita panggil sama-sama untuk kita apa permasalahannya, dan permasalahan itu kita ambil dan itu kita tanyakan apa permasalahan, dan setelah itu kita berpacu kepada tadi tata tertib. Ketika tata tertib sudah kita gunakan sebagai pedoman untuk menangani kasus, otomatis kasus itu akan selesai. Tetapi harus kita rangkul siswa itu supaya bisa berdamai dan akur kembali, tidak ada lagi persoalan-persoalan di yang itu. Jadi yang kita lepas di yang itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya wawancara kita hari ini. Ya, semoga dalam menjalankan tugas Bapak terus memberikan yang terbaik kepada murid-murid atau peserta didik kita di sekolah. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Pak.